Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman, kaum muslimin dan muslimah, sahabat Aswaja dimanapun berada, kembali pada kesempatan di hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan di hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan kenikmatan iman dan Islam tentunya, dan mudah-mudahan juga akan memasuki malam yang ke-8 ya, dari tanggal 8 Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang mungkin kurang lebih tinggal 22 hari lagi akan memasuki pada bulan Ramadan. Sebelum kami melanjutkan pembahasan, yaitu menanggapi pernyataan daripada Ustadz Khalid Basalamah, ulama Sanjungan Wahabi Indonesia, ada baiknya teman-teman menyimak video berikut ini, yaitu tentang benarkah perintah sholat berjamaah itu bagi laki-laki wajib di masjid, atau ada perbedaan ulama dalam fikih 4 mazhab. Nanti kita simak video berikut ini, selanjutnya akan kami berikan penjelasan. Mari kita simak video berikut ini. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta diikuti dengan muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad, gitu kan, yang terkenal dengan ahli hadis, mengatakan sholat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki. Baik teman-teman, sudah ya, video pendek tapi tidak dikurangi ya, seperti itulah yang diucapkannya. Menurut Khalid Basalamah, Ustaz Khalid Basalamah menyatakan bahwasanya menurut Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ya, dua muridnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal sebagai ahli hadis, menyatakan bahwasanya wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau kita baca di hadis ya, ada beberapa dorongan yang kuat ya. Ketika orang tidak mau sholat berjamaah ke masjid, maka diperintahkan untuk membakar rumahnya. Itu kan konteksnya hadis. Jadi hadis juga kita harus membacanya dengan pendekatan pemahaman para ulama yang memang kredibel ya, yang sanadnya terhubung kepada Rasulullah SAW. Dari 4 mazhab itu, dari Imam Abu Hanifah ya kan, Imam Hanafi, Imam Malik, terus Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah, itu memang diakui ya, di zamannya banyak sekali ya kan, imam mazhab yang memang menulis mengabadikan tulisannya. Cuma 4 ini yang memang menonjol bintangnya. Itu apakah benar demikian? Maka kita akan coba bahas. Bisa merujuk teman-teman kalau punya kitabnya di Al-Fiqhu Mazhabi Al-Arba'ah. Nah, itu fikih 4 mazhab atau Mukhtasar Al-Fiqhu Mazhabil Al-Arba'ah. Nah, fikih 4 mazhab seperti itu ya. Jadi tolong pada teman-temannya juga, kepada fansnya, muridnya semuanya dari Wahabi Indonesia khususnya ataupun yang di Malaysia juga ya, ada beberapa yang muncul juga itu kan, kami menyimak juga sedikit atau juga beberapa bagian video. Berkembangnya paham yang memang mengaku sebagai manhaj salaf ternyata, itu tadi ya. Jadi jangan mengaku sebagai manhaj salaf apalagi kita menyalahkan orang lain. Kalau memang kita lemah dalam pemahaman fikih, kita maklumi, karena semua orang tidak bisa sama dalam pemahaman. Tapi tolong itu ketika menjawab jangan hanya asal menjawab, mencatur nama ulama sama dengan berdusta nanti. Mudah-mudahan beliau hanya karena lupa saja. Yang kita akan bacakan ya, apakah benar demikian di Imam Malik, Hanafi dan Imam Syafi'i. Yang pertama dari Malikiyah ya, setidaknya kalau kita lihat di fikih 4 mazhab itu ada 2 qaul. Ya, ada 2 qaul, yang pertama masyhur dan juga yang kedua mendekati tahqiq, seperti itu. Nah, jadi harus bisa membedakan ya. Kalau udah belajar fikih nanti tahu itu apa qaul masyhur dan apa itu yang qaul yang perkataan yang mendekati tahqiq, seperti itu. Yang pertama itu yang masyhur itu adalah sunnah muakkad ya. Ini ringkasnya ya, seperti itu. Yang kita baca mukhtasarnya, ringkasan fikih 4 mazhab. Dari Imam Malik atau Malik, ulama dari Malikiyah itu menyatakan ya, pendapat yang masyhur itu adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu berarti sunnah yang dikokohkan atau hampir mendekati wajib ya, tapi tidak wajib, seperti itu. Jadi sholat berjamaah itu ya. Yang kedua itu masih dari Malikiyah ya, ulama Malikiyah itu perkataan yang atau qaul yang hampir mendekati tahqiq, seperti itu. Yaitu jika disebutkan kepada suatu negara maka hukumnya itu fardu kifayah. Ya, terus ya kalau disebutkan kepada masjid-masjid ya yang berada di suatu negeri seperti, maka itu sunnah. Nah, bagi laki-laki seperti itu, hukumnya sunnah ya gitu. Kalau dinisbatkan pada diri sendiri maka tetap sama ya, sunnah juga, seperti itu. Jadi kalau misalnya sholatnya berjamaahnya dinisbatkan pada negara, pada masjid, pada diri sendiri ya, pada tiap ya, kita itu tidak ada perbedaan dari ulama Malikiyah. Itu untuk yang qaul yang tahqiq tadi, artinya sama, hukumnya sunnah, seperti itu. Nah, ini mari yang kedua dari mazhab Imam Hanafi atau Hanafiyah, ulama Hanafiyah menyatakan yang pertama ya kan, hukum sholat sunnah berjamaah itu sunnah muakkad, seperti itu, atau sunnahin yang dikokohkan.
sunnah yang dikokohkan. Jadi hampir sama ya, hampir sama, atau ada perbedaan tapi hampir sama dengan yang pertama itu dari mazhab Maliki. Yang kedua dari Asy-Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i, qaul yang rajih itu adalah fardu kifayah. Nah, itu ya. Ini kalau sudah baca fikih nanti tahu nih. Ya, qaul masyhur apa, qaul yang mendekati tahqiq itu apa, dan ini yang qaul yang rajih juga apa gitu kan tahu ya. Nah, jadi kepada pengikutnya tolong gitu, tanyakan kalau Ustaznya memberikan penjelasan dari mana. Jadi kita bisa melihat ya, kalau nggak mampu baca yang apanya kita bisa merujuk kepada kitab yang versi aslinya. Tapi kalau misalnya ada terjemah kita bisa terbantu. Sepertinya hanya meringkas saja kami langsung memberikan penjelasannya gitu. Tapi intinya itu sudah dapat ya. Jadi itu 3 ya tadi, Malikiyah, Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Yang terakhir dari kaul mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah, dari ulama Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal itu menyatakan fardu ainin. Nah, tapi dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Jadi teman-teman bisa merujuk, ada persyaratannya. Jadi Hanabilah itu ketika sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Bedakan ya. Kita harus bisa membedakan. Walaupun hampir mirip antara fardu ain dengan wajib. Kalau dikatakan wajib berjamaah di masjid itu saya nggak tahu dapat dari mana. Sependek pengetahuan saya, ya jangan sepanjang, kalau sepanjang nanti kesannya sombong. Sependek pengetahuan saya, selama saya belajar dengan guru kami, yang juga ada guru kami ada yang alumni dari Yaman dan juga dari yang lainnya, kami belum mendapatkan gitu tentang pendapat 4 mazhab ini atau ulamanya atau perkataan dari sebagian ulamanya yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki khususnya, seperti itu. Jadi ini ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan juga terbiasa untuk bertabayun ataupun memberikan keterangan penjelasan dengan referensi yang jelas. Jadi bisa dirujuk nanti keterangannya di mana gitu kan, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.